Yang kalau misalnya yang saya lihat sekarang, misalnya kalau seperti pemilu tahun lalu masih dilaksanakan itu akan sulit ya, karena kayak di luar negeri pun ada kayak daftar pemilih tambahan gitu ya. Tiba-tiba tuh banyak orang-orang Chinese itu datang banyak sekali. Nah, Terus betul. udah gitu harinya betul. beda. Jadi misalnya gini, hari di luar negeri misalnya hari pemilihannya hari Jumat. Terus nanti 3 hari akhirnya di Indonesia itu gampang sekali untuk pesawat itu 1 hari aja gampang gitu ya. Nah, saya pikir kalau memang nggak dirubah seperti itu akan susah. Dan juga saya itu kenapa ya kurang percaya dengan cara pos. Cara pos itu kayaknya gampang sekali untuk dirubah ya, untuk dirubah data-datanya gitu. Daftar pemilihan, terus surat-surat yang masuk gitu. Dan kita pun yang di sini itu jadi cuma saksi aja, tidak bisa berbuat apa-apa gitu, cuma nonton aja gitu. Nah itu tuh makanya saya pikir kalau memang seperti itu di luar negeri, saya pikir lebih baik tidak usah ada pemilihan di luar negeri gitu. Untuk apa? Dan di Malaysia pun kan banyak terjadi kecurangan ya. Terus kita hanya mau nonton aja gitu. Terus saya lihat undang-undang pemilu ini memang harus diganti sama sekali, karena waktu itu pun saya ada kecurangan, saya tulis apa kesalahannya, ternyata sama mereka itu nggak diterima gitu, karena dia bilang gini, ini harus malah ada masa saya ada keberatan malah malah harus disetujui oleh oleh panitia, kan aneh, nggak masuk jadinya surat saya. Jadi itu yang satu, yang kedua itu ya. Maaf nih bahasa saya ini. Jadi saya pikir ini orang-orang itu sebenarnya waktu zaman Jokowi itu berharap ya, dari Soeharto ke Jokowi itu kita berharap yang lebih baik, banyak yang berharap yang lebih baik, meskipun saya tidak pernah milih Jokowi ya. Tapi memang mereka berharap yang lebih baik, meskipun mendukung Jokowi pun berharap yang lebih baik, tapi ternyata tuh lebih hancur gitu. Dari HAM ya, sekarang dari HAM, terus dari keadaan keadaan lingkungan juga. Dan saya pikir ini bukan cuma oligarki aja gitu ya. Saya pikir jenderal-jenderal ini juga kayaknya mencari uang gitu, cari nafkah, atau mencari misalnya tambang, atau cari dia tuh cari uang dari situ, cari kalau kita proyek-proyek gitu ya. Terus sekarang juga korupsi itu merajalela, dia pakai proyek, jadi kita nggak ketahuan misalnya korupsi itu dia masuk ke suatu perusahaan, itu susah sekali untuk ngelacak gitu ya. Sekarang to the point aja, sekarang misalnya anaknya Pak Presidennya sendiri gitu ya, dia dapat uang dari negara lain atau gimana gitu. Saya pikir ini korupsi yang susah sekali dibuktikan gitu. Bukan yang iya, dia dibayar tapi susah sekali untuk dibuktikan mereka itu korupsi gitu. Iya. Itu yang banyak sekali, dan saya pikir tuh kalau gratifikasi ya Mbak Hero ya. Kalau ya kayak gitu, jadi dia pakai jadi dia buka proyek atau bisa buka perusahaan gitu kan. Jadi maksud saya itu sekarang kayaknya udah udah Indonesia ini udah, selain itu pun dia telah dimiliki asing itu udah terlalu banyak gitu. Ya, saya kira untuk lebih menajamkan lagi saya akan saya bantu Mas Herso yang tadinya sebagai pemantik. Iya. Jadi memang seperti Bung Rocky bilang, we don't go to the detail, karena yang detail itu semua kita sudah melihat, mengetahui, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Sekarang kan pertanyaannya, how to get rid of it, gitu kan. Bagaimana kita ngelewatin itu semua. Ya makanya saya pikir ini dari Vetra ini apa sih yang bisa dilakukan gitu, yang misalnya yang lebih yang kalau saya tuh maunya tuh yang lebih yang kena gitu, seperti HAM gitu pun saya tuh sebenarnya mau Mbak Asfinawati, saya bilang kalau memang misalnya Mbak Asfinawati perlu ke New York, ada channel, lebih baik kita ini gitu, soalnya ini bukannya apa ya, ini dari 2019 saya lihat ini HAM ini sudah terlalu berat ya.
Iya. Ini udah, kalau saya dulu yang nggak pernah ini, kok jadi saya tuh bukannya saya aja, mungkin yang lain pun sudah yang marah. Ini keterlaluan gitu. Iya, betul, agree. Oke, teman-teman, ini menarik ya, karena sebenarnya saya mau bantu Mas Hersu untuk memantik ya. Jadi ini persoalan kan sudah semakin banyak, sudah menjadi rahasia umum. Nah sekarang saya mau minta Mas Hersu, Mardani, dan Bung Rocky, coba kita mengelaborate suatu pemikiran. Ini saya mau lempar. Kalau kita berdasarkan dengan PT yang sekarang 20%, dipastikan 2024 itu hanya akan ada 2 calon presiden lagi. Nah, kalau ini terjadi dengan kemampuan logistik yang tidak terbatas buat mereka ya, kemudian penguasaan lembaga dan aparatur penyelenggara pemilu itu, kita sudah bisa menebak siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Nah, saya melihatnya pribadi gini, saya mau lempar ini. Bukan saya mau istilahnya apatis atau menyerah sebelum bertempur, tapi coba saya mau melihat kalau ini kita tempatkan pilihannya kan pilpres kah atau pilcaleg yang kita memprioritaskan. Prioritas kita 2024 apa? Kalau pilpres tadi kita sudah lihat hambatannya seperti itu. Jadi saya melihat mungkinkah pilcaleg ini bisa menjadi prioritas utama kita. Sementara pilpres itu yang menjadi prioritas kedua. Kenapa saya punya dasar pemikiran seperti itu? Kita melihat sekarang nih, situasi sekarang. Partai kita semua, ini istilahnya Bung Rocky, partai kita semua ini. Partai seperti PKS yang dimotori oleh salah satunya oleh Pak Mardani. Nggak bisa ngapa-ngapain dengan 50 kursi di DPR. Mau teriak-teriak juga pada at the end kalau voting, nggak akan jadi ke pinggir. Nah, kalau seandainya apakah ini menjadi prioritas kita, mungkin kalau kita mau memenangkan parlemen, tentunya dengan PKS dan partai yang mau dekat sama kita, anggaplah ceritanya mungkin Demokrat ya, walaupun Demokrat itu masih abu-abu sedikit, dan mungkin berdua sajalah contohnya. Kalau kita bisa menguasai 50 kursi plus one di parlemen, setidaknya siapapun yang jadi presidennya nggak akan gampang tuh menggoyah dengan peraturan-peraturan muncullah seperti Omnibus Law dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya yang saya mau lempar kepada kita punya tokoh politik ini, apakah ini realistis gitu? Kalau kita melihat kontestasi politik untuk pilpres, kendalanya seperti itu. Mereka punya logistik yang tak terbatas, penguasaan terhadap lembaga dan penyelenggara pemilihan mereka punya di dalam situ semua, sampai yang memutuskan nantinya MK mereka sudah punya. Kan mungkin lebih murah kalau kita ke pileg. Artinya murahnya itu dalam arti kita gembar-gemborkan, kita dukung, yang seperti Bung Rocky tadi bilang, orang-orang atau partai lah dalam quote yang kita bisa pakai untuk menghambat daripada rencana-rencana mereka. Saya melihat ini seperti di Amerika. Ini ada Bung Chris di sini yang tahu betul soal parlemen di Amerika. Kalau seandainya Republikan yang menang, tapi yang menguasai Demokrat, nggak bisa apa-apain tuh. Republik juga, Demokrat, dia vote terus kan gitu. Apakah ini realistik gitu loh? Pak Mardani, Bung Rocky, dan Mas Hersu. Mas Hersu coba. Kalau kita nggak pilpres itu kita anggap sebagai prioritas nomor 2, prioritas pertama kita pileg, untuk caleg. Ya. Jadi caleg-caleg kita yang kita mau dorong gitu. Okay. Coba Mas Hersu coba. Ya, sebelum saya bicara, saya cuma menyampaikan saya bisa bergabung maksimal sampai pukul 11.10. Saya ada janji dengan seorang teman yang sudah saya tunda-tunda dulu. Jadi saya mesti penuhi janji itu juga. Gitu. Dan saya juga penuhi janji dengan teman-teman FTA ya. Saya pamit nanti pukul 11:10 ya. 11. Okay. Ya. Saya pukul 11. Loh, Bung Rocky lebih cepat lagi ya? Ya udah, apa-apa. Saya kalau gitu quick saya akan sampaikan. Satu gini, saya tidak akan menanggapinya secara detail. Tapi saya tadi mengingatkan bahwa bangsa kita itu tidak bisa mencapai tujuan kita kalau kita hanya
berkutat hanya pada kita sendiri dan tidak membuka diri kerjasama dengan kelompok-kelompok lain. Saya ketika diundang oleh beberapa teman gerakan-gerakan Islam, juga yang concern terhadap politik Islam, saya cuma mengingatkan begini, teman-teman Islam ini, saya mengambil karena ini berteman dengan Bung Rocky, jadi kepikirannya seperti orang naik gunung. Itu mereka itu selalu, setiap kali ada pemilu dan sebagainya, selalu coba ikut berlomba-lomba naik gunung, melakukan, mendaki melalui jalur yang sama, dan kemudian mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sampai puncak. Dan kononnya itu cara ini ditempuh terus dari tahun ke tahun. Dari pemilu ke pemilu, mereka selalu mencoba mendaki itu melalui jalur yang sama, dan mereka tahu tidak sampai pada puncak. Padahal sebenarnya ketika kita berlaga dalam kekuasaan itu, sebenarnya tujuannya adalah meraih kekuasaan. Jadi bukan soal kekuasaan itu semata, tetapi adalah dengan kekuasaan itu kita bisa melaksanakan agenda-agenda yang kita yakini sangat baik. Apa artinya sebenarnya? Realitasnya politik Islam itu dari yang paling tinggi itu kan hasilnya pemilu 55. Pada waktu itu ada Masyumi, ada NU, karena NU pecah pada tahun 52, dia mengundurkan diri dari Masyumi dan kemudian ikut berlaga, dan itu di situ ada PDIP, ada PNI, ada PKI, ada Masyumi, dan ada NU. PSI. Suaranya yang empat besar. Yang empat besar kan NU, PKI, dan Masyumi dengan PNI. PNI. Ya, PNI. Nah, terus dari pemilu ke pemilu itu suaranya makin menurun, dan sekarang partai Islam itu di parlemen itu yang segmented, tentu saja PKB, kemudian ada PKS gitu. Nah, sementara PAN dan sebagainya itu sudah semakin kecil. Jadi apa sebenarnya menurut saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh tadi Bung Mardhani, bahwa kita itu harus membuka kerjasama dengan kelompok-kelompok di luar itu. Karena kalau Anda bersikeras hanya pada satu membangun aja inklusif kelompok Islam, Anda tidak pernah akan mencapai puncak kekuasaan dan tidak mungkin mewujudkan itu. Gitu. Dan yang terjadi adalah sekarang ada pemerintahan yang sangat tidak berpihak dan Islamofobi terhadap umat Islam. Itu realitas yang harus diterima. Ini cara berpikir teman-teman Islam ini memang betul. Ini mumpung lagi kita buka-buka saja, sangat eksklusif gitu, dan tidak membuka ruang kerjasama dengan kelompok lain. Ini kesalahan yang menurut saya harus disadari, karena founding fathers kita sendiri sejak awal kan sudah menyadari bagaimana realitas bangsa ini. Yes, bahwa persoalan yang terbesar itu di Indonesia itu umat Islam gitu. Tapi umat Islam di Indonesia itu yang ideologis berapa persen sih? Saya sederhana aja misalnya gini. Sekarang berapa total umat Islam di Indonesia? Sekitar mungkin 85% gitu ya. Kalau Anda tanya, kemudian yang menjalankan Islam itu berapa persen? Ya, katakanlah turun lagi angkanya. Yang sholat ke masjid itu berjamaah berapa persen? Kemudian ideologis itu berapa persen? Gitu. Ini harus berani teman-teman, harus berani introspeksi gitu persoalan ini gitu. Jadi tidak boleh jujur. Ya, jujur pada diri sendiri. Jadi jangan saya tahu bahwa banyak kemarahan-kemarahan semacam ini, tapi sekali lagi saya mengutip founding fathers dari FTA tadi, Habib Rocky Gerung. Jadi ini adalah forum gagasan. Jadi bukan forum untuk melakukan kudeta atau lagi melawan pemerintah. Enggak. Jadi ini membangun kesadaran publik macam itu. Jadi perlu kolaborasi, saya kira ya. Tadi yang disampaikan oleh Bung Mardhani itu luar biasa sekali. Mari kita membuka diri untuk seperti itu. Dan saya juga sebenarnya kangen dengan realitas di masa lalu itu, ketika kita tidak hidup dalam sekat-sekat perbedaan agama, perbedaan ideologi dan sebagainya gitu. Saya dengan Bung Rocky Gerung ini kan ketemu udah puluhan tahun gitu, dan kita dulu biasa aja gitu, nggak ada sama sekali, kita dalam hubungan antar umat beragama, antar perbedaan politik itu santai banget. Lah sekarang kok mundur gitu. Saya sering ngomong sama anak-anak saya, maafkan ayah, ternyata ayah tidak bisa menyiapkan environment yang lebih baik untuk kamu hidup di Indonesia, karena sekarang ini situasinya bukan menjadi membaik, malah mundur. Itu yang saya kira saya bisa simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi, masih ada 10 menit ya, jangan pergi dulu nih. Saya mau ke Pak Mardhani dulu nih. Bung Rocky dulu, Bung Rocky kayaknya mau duluan. Iya. Iya, saya Bung Hersu bukan kudeta, tapi kalau kita dilawan dengan otot terus-terusan bagaimana? Asik, Mama. Asik ini. Oke, terus. Oke, saya bikin sinopsisnya itu. Waktu FTA didirikan, kita mengerti bahwa ada energi berlebih di FTA. Energi ide dan energi kemarahan.
Ya, betul. Tetapi kita tahu bahwa kalau kemarahan itu kita eksploitasi, maka kita saling marah-marah di dalam webinar aja tuh. Itu soalnya tuh. Nah, ide Gunung aja kita. ya. Nah, karena itu saya dari awal menginginkan agar supaya 38 peserta webinar hari ini paling tidak dia punya akses ke satu partai politik yang mungkin juga pro pemerintah, tetapi persahabatan. Oke, 46 apalagi itu. Jadi itu yang kita mau perluas, jadi jaringan individual. Nanti setiap kali kita bertemu, apa yang kita mau lakukan Pak Rocky, apa Pak Mardhani, apa Pak Herzog kita mau lakukan. Kalau nggak bisa kita, ya semuanya kita inginkan itu. Tetapi daya tahan kita dibatasi oleh kemampuan kita untuk mengorganisir diri. Lain kalau FTA ini adalah partai politik, kita bikin kongres. Nah, belum lagi mereka yang sebetulnya hanya ingin mencari sensasi di dalam percakapan-percakapan yang bersifat ide itu. Nanti langsung tiba-tiba, udah kita cari orang untuk kita calonkan. Bukan itu soalnya. Nah, sekarang saya pisahkan dulu ya antara formal issues dari negara dan kemampuan kita untuk akses formal issues itu. Yang jadi isu formal sekarang adalah krisis likuiditas. Tuh. Jelas itu tuh. Uang beredar nggak ada tuh. Apakah masyarakat Indonesia nggak punya uang? Punya, tetapi dia simpan karena dia tahu kalau dia belanjakan itu habis. Jadi dia berupaya untuk menabung. Sekarang pemerintah mengintip tabungan masyarakat dengan iming-iming 0%. Itu semuanya untuk menarik uang masuk ke dalam perputaran ekonomi. Tapi nggak berhasil. Ada soal wakaf segala macam tuh. Lalu ada pilihan lain, cetak uang. Untuk menghasilkan Indonesia yang memulihkan kondisi sebelumnya, itu perlu kira-kira 2.000 triliun kalau mau cetak. Dan itu artinya dalam 2 bulan inflasinya langsung naik gila-gilaan 300%. Jadi pemerintah bingung mau ngapain. Nah, kebingungan itu yang mestinya kita eksploitir. Kebingungan itu mesti kita terangkan pada teman kita yang partainya mungkin masih pro Jokowi. Terangkan pada dia bahwa krisis itu ada di depan mata. Supaya dia nggak mencurigai FTA sebagai kumpulan Muslim yang berupaya untuk mendatangkan politik syariah segala macam. Bukan, ini soal sosiologi itu. Jadi kemampuan kita untuk menerangkan ide, itu yang akan membuat kita dapat simpati. Saya setiap minggu bersama-sama Mardhani Alisera ada di forum Indonesia Leaders Talk. Jadi saya membantu PKS, karena saya tahu PKS ada di jalan yang benar. Saya membantu Partai Demokrat karena saya tahu Partai Demokrat potensi, kendati masih siksak segala macam. Tapi cuman itu akses saya. Nah, saya ingin ada orang lain juga yang punya akses pada partai. Saya punya akses ke PDIP, juga beberapa teman PDIP. Nasdem saya punya akses sekarang, karena Nasdem juga di dalamnya nggak utuh. Ada yang menganggap bahwa memang kita salah pilih itu. Jadi itu yang kita perbanyak itu. Nah, hal-hal itu tentu nggak bisa saya terangkan, saya udah ketemu dengan siapa segala macam. Tapi itu kan terlihat tuh. Nah, itu yang saya ingin supaya teman-teman di FTA itu dari Paris sampai Sydney lakukan hal yang sama. Nggak usah diucapkan, tapi satu waktu kita tahu bahwa FTA diam-diam sebetulnya diintip oleh mereka yang ingin nyebrang tapi malu-malu. Jadi FTA akan jadi jembatan baru untuk menyeberangkan mereka yang resah di dalam istana lalu balik ke civil society. Nah, itu soalnya tuh. Jadi baseline-nya itu, perlebar spektrum, upayakan kita jadi jembatan dari mereka yang hijrahnya masih tanggung. Itu kira-kira jalan pikirannya tuh. Memang buat nyampe ke situ ya mesti ada semacam kegembiraan untuk menerima mereka yang masih tanggung. Kan kadang-kadang kita anggap, lu di sana aja terus. Lu emang nggak pantas untuk meniti siratul mustaqim. Padahal kita perlu dia untuk pindah sebetulnya tuh. Jadi kira-kira itu. Kita jadikan FTA sebagai forum ide sekaligus jembatan untuk memerdekakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang Rocky. Oke, aku pamit duluan ya. Ya, Bang. Oke, Kalau ada Bung Rocky. Saya Bang Tata, teruslah istiqomah, teruslah ikhlas, dan teruslah beramal karena yakin ya
wa makaru wa makarul wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Rencana Allah yang terbaik. Jangan pernah takut sama mereka. Sama orang-orang yang tidak berpegang kepada kebenaran, yang pikirannya cuma dunia, yang pikirannya cuma sesuatu yang rendah. Berani terus, istiqomah terus, beramal terus, ada Allah. Dan jangan pernah kita tidak optimis. Saya ada di dalam melihat dan saya tetap yakin ada Allah gitu. Yang Maha Kuasa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ali, Maha Hakim, yang insya Allah akan membantu kita. Terus berjuang FTA, komunitas gagasan yang luar biasa yang saya bangga bersamanya. Nanti saya seperti Bung Rocky itu ada Indonesia Leaders Talk. Kita bahas tentang bagaimana kondisi olahraga dan memajukannya. Ada Kurniawan Dwijanto. Kita bahas tentang bagaimana membangun novel. Kita bahas tentang film yang berkualitas. Kita bahas tentang sistem kesehatan. Kemarin kita bahas Tesla dan dunia pendidikan Indonesia. Bareng Bung Rocky, bareng Mas Lendonovo yang pengelola pencetus sekolah alam. Bareng Pak Arif Rahman, bareng Pak Dahlan Iskan, bareng sama Indra Harismiaji yang teman Katolik. Jadi ide punya kaki, punya sayap. Teruslah berkembang dan terbang tinggi FTA kita. Luar biasa. Usul Bang Mardhani, usul Bang Mardhani, FTA masukin dong. Satu aja. Ayo. Mbak Islam, Mbak Is. Bagus. Enggak, Bang, Mas Tata itu masukin dong. Siap. Ayo Pak Tata, saya minta siapa yang bisa dimasukkan ke Indonesia Leaders Talk atau ke tempat yang lain. Ayo. Siap. Jadi memang menarik sekali. Ini bukan sekedar diskusi aja. Ini memang obrolan yang betul-betul saya kira mengarahkan kita untuk lebih sampai kepada apa yang akan kita tuju. Jadi dari Pak Mardhani, dari Bung Rocky, dari Mas Hersu, semuanya satu poin yang paling kita harus pegang saat ini, kita harus memperlebar spektrum daripada kita punya membership. Artinya gini, ini memang betul yang dikatakan Pak Mardhani. Ini apalagi Mama ya, Pak Mardhani tahu sendirilah. Pak Mardhani kan dulu 2017 ketua pemenangan Anies Baswedan. 2019 salah satu wakil ketua pemenangan 02. Jadi tahu betul yang peran emak-emak itu seperti apa. Nah, Mama itu istimewa sekali. Iya. Seperti Halilintar. Iya, ini kalau elang dia memang benar-benar elang yang sangat buas gitu. Tapi sebentar belum selesai. Bisa menjadi elang yang sangat buas, tapi juga bisa menjadi seekor seekor kucing yang manis gitu loh. Tinggal kita naruhnya gitu. Nah ini emak-emak ini memang banyak nih di FTA juga banyak. Ini memang salah satu kendala. Kadang-kadang kita mau bukan merangkul sih, mengambil mereka ke dalam. Ada dua, kadang-kadang merekanya yang nggak mau kita, atau kitanya yang seperti menolak. Ya, ini mungkin yang pelajaran yang penting malam ini yang kita dapat dari Bang Tata, sebelum kita. Pak Mardhani pergi, boleh nggak saya minta 2 menit? Ya, silakan Mas Kris. Mas Kris, sehat selalu Mas Kris. Sehat-sehat, Bang Mardhani. Saya cuma dengerin, saya lagi keluar kota nih, 100 mile dari rumah saya, cuman saya lagi pull over sebelum orang-orang pergi mau mention Mas Kris, beberapa poin. Jadi gini ya, mengomentari komen dari Bung Hersu, dari Rocky Gerung, kemudian dari Bang Mardhani sendiri. Sebenarnya kita di FTA itu sudah tahu siapa tikusnya, siapa ularnya, gitu ya, dan siapa kodoknya, gitu. Nah, kita juga ngerti apa yang harus diperbaikin sebenarnya, apa yang harus dirubah di Indonesia. Iya. Cuman menuntut perubahan itu kan tidak gampang, karena di situ lagi kembali ke invisible hands, ya, di balik Jokowi, dan juga ada yang disebut interlocking political interest. Jadi interlocking itu sendiri sebenarnya cuman gampang sih ngelihatnya, apa sih, kenapa orang mau mendukung Jokowi mati-matian? Karena di balik itu ada political interest. Nah, political interest itu bisa berupa ekonomi, bisa berupa ingin mendapatkan proyek APBN, ingin mendapatkan
posisi komisi di BUMN, and so on and so forth. Saya melihatnya ya Pak Mardhani, with all due respect, sebenarnya Golkar dan PKS itu saya semakin punya banyak respect dibanding partai yang lain. Karena Golkar dan PKS itu partai politik yang tidak dimiliki oleh seorang keluarga misalnya, atau satu orang gitu. Jadi kaderisasinya luar biasa PKS terutama. Dan Golkar tuh pada akhirnya meskipun dulu miliknya Orde Baru, sekarang itu menjadi partai yang terbuka untuk publik. Nah itu hal yang bagus sebenarnya. Masa ada partai politik dimiliki satu keluarga yang dipakai oleh keluarga untuk mempromosikan keluarganya untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi ini masalahnya. Kita tuh banyak, kita orang yang di bawah, itu diakal-akalin oleh the elite. Siapa itu elit? Ya mereka yang punya economically interest, ingin menguasai ekonomi, ingin mendapatkan proyek, and so on and so forth-nya. Sebenarnya saya berharap DPR itu bisa menjadi namanya counterbalance, counter power, to balance kekuatan eksekutif. Cuma sekarang DPR nggak jalannya. Saya coba menggali, masalahnya itu cukup banyak di DPR yang harus direformasi. Sebagai satu contoh aja gini deh Pak. Kita tuh bukan hanya menuntut perubahan, kita hanya ingin mempersulit supaya eksekutif tuh nggak ngakal-ngakalin kita gitu. Nah, yang bisa blokir eksekutif tuh hanya DPR. Saya kasih satu contoh aja ya supaya nggak begitu banyak. Sistem deliberasi di DPR itu, with all due respect, itu belum demokratis. Seperti Pak Mardhani bilang, kalau PKS, Nasdem, 5 partai itu berkoalisi itu menjadi 52% ya. Nah, itu namanya kan tirani koalisi, Pak, atau tirani majority lah dalam bahasa demokrasinya. Di US Congress, terutama di US Senate, itu nggak boleh ada namanya tirani majority sebelum voting dilakukan. Karena itulah ada mekanisme namanya filibuster. Saya inginkan DPR supaya nggak dikelola atau dimanipulasi oleh penguasa, oleh partai politik, oleh siapa. Itu tirani majority di DPR itu harus dihilangkan dulu sebelum kita mengambil voting. Dan juga saya sudah banyak bicara ya tentang my friend dengan Bung Fahri, Bung Fadlizon. Bos, kalau DPR perlu bantuan bagaimana menghilangkan tirani majority di DPR, I'm willing to discuss, I'm willing to sit down. Karena kita waktu saya itu menjabat menjadi city council di kota saya, di kota Bay Point, California, 2002 dan 2008, itu kita cuma aja 7 orang. Dari 7 orang ini, setiap kita mau voting nggak boleh ada, misalkan ada, ini 3 orang, ini udah kongko-kongko nih 4 orang ini. Kita waktu session aja, di luar session tuh kita sama anggota City Council nggak boleh loh membicarakan item agenda yang ada yang ada di agenda. Nah, menurut saya begini, kita sudah ada MP3, HPAW udah dikuasai partai, oke deh. Itu memang kepentingan partai. Maunya saya itu dihilangkan supaya daulat partai itu nggak lebih besar dari daulatan rakyat. Saya inginkan deliberation aja loh di DPR, jangan sampai ada tirani majority atau tirani koalisi. Nah, sebenarnya internal itu demokrasi yang ingin kita sampaikan. Iya. Saya kebetulan ya Pak Mardhani, I'm very fortunate sekali ya sebagai orang Indonesia, masih WNI ya, sempat serving di City Council dua term ya, 22 sama 2008, and I have a lot of experience for it. Bukan saya ingin membanggakan, cuman it's very unique experience gitu loh di American politics. Bagus. Nah, jadi kalau kita ingin menuntut perubahan itu sebenarnya banyak yang gitu, cuman menuntutnya tuh susah. Tapi saya setuju dengan advices dari Pak Rocky, dari Pak Mardhani, dari Bang Hursel Penuri. FTA itu kita harus expanding. Kita nggak boleh eksklusif ya. Kita nggak boleh eksklusif, harus inklusif. Kita harus embrace semuanya karena kita adalah komunitas gagasan gitu. Saya kira cuman itu aja yang bisa saya ini sampaikan. Pak Mardhani. Matur nuwun. Mas Kris, matur nuwun. Keren. Ya, sama-sama. Keep in touch dengan kita, Pak Mardhani. Saya kontak. Makanya ini Pak Mardhani ini sambil nyambung ini Mas Yarso juga yang masih ada. Dari ngomong-ngomongan kita di dalam nih di antara teman-teman kita ini sebenarnya kita mau mengarahkan seperti apa di
2024, ya kan, dengan persiapan dari sekarang, yang seperti tadi saya bilang, kalau Pilpres ini kita ini istilahnya bukan kita kalah sebelum bertempur, tapi istilahnya sesuai dengan kekuatan yang ada, kita itu underdog, ya kan, baik dari segi logistik maupun dari segi penguasaan karena mereka yang berkuasa. Nah, satu-satunya jalan bagaimana kita ngangkat kita punya legislatif nih. Dan saya kira itu lebih murah ya. Kalau Pak Mardhani kan lebih pengalaman kan dalam sebagai ketua-ketua dari pemenang. Lebih murah karena umpamanya contoh nih. Kalau FTA dan jaringannya umpamanya di Indonesia. Umpamanya Pak Mardhani kalau saya nggak salah dari Jakarta Timur ya umpamanya ya kan. Jakarta Timur. Itu kita bergerak gitu bersama-sama dengan tim sesnya Pak Mardhani. Umpamanya contoh aja nih kita bicara contoh. Ini dikelola sama tim sesnya Pak Mardhani, sama teman-teman FTA dan civil society yang lain yang menginginkan seperti ini. Itu kalau terjadi di setiap daerah, ya kan, itu mungkin akan bisa menambah suara daripada legislatif kita gitu loh. Kalau Pilpres itu istilahnya buy one get one free, kan? Kalau kita bisa menang Pilpres juga, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah kuasai parlemen, gitu loh. Harusnya penggemburan tanah gitu ya, Bang Tata. Iya, jadi kalau kita itu menurut saya gitu Pak Mardhani. Gimana Pak Mardhani? Ini teman-teman udah gelisah sebenarnya melihat 2024. Saya nambah dikit aja sebelum izin ya. Kemarin saya mendampingi satu LSM kesehatan ketemu sama Presiden PKS ingin membangun kerjasama yang strategis buat 2024 dan jawaban Ustadz Saihu Presiden PKS welcome, dibuka sangat lebar. Jadi mereka mau menyiapkan caleg-calegnya dan nanti akan dititipkan ke PKS. Nah buat saya FTA bisa mulai talent scouting ya, yang bagus-bagus masuk dalam radarnya FTA. Nah nanti yang masuk PKS berapa, yang masuk Demokrat berapa, yang nanti mereka-mereka ini yang Island of Integrity ini kita masukkan, nanti dia akan menjadi tenaga utama kita. Bisa kita tentukan, bisa kita siapkan Bang Tata. Iya, pokoknya if there is a will, there is a way. Pasti gitu. Setuju. Nanti kita tindak lanjuti lebih spesifik. Oke, Pak Mardhani. Ada pembinaan jaringan. Pak Mardhani, keponakan saya itu kan angkatan muda di kedokteran, dokter gigi, dokter umum, dan di hukum. Apakah sudah melakukan ini approach kepada mereka? Karena suara mereka juga cukup banyak itu anak-anak muda itu. Nanti disambungkan saja, kalau ada nomornya kasih ke saya. Kita kontak-kontak. Nanti saya akan bikin kayak pool ruangan untuk pool mereka di bawah FTA. Ayo talent scouting, kita pembinaan, nanti kita siapkan untuk breedingnya. Bagus, bagus Bang Tata, bagus sekali idenya. Bagus. Dengan dukungan gagasan dan support dari FTA. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardhani, saya mau nanya nih mengenai tadi interlocking dan mutual symbiosis between the... suaranya double. Ya udah. Oke. Ini mengenai tadi Pak Mardhani kan bilang mengenai interlocking dan juga Pak Bung Rocky juga bilang mengenai mutual symbiosis between the orang-orang yang mendapat benefit bersama ya. Seperti si Jokowi mungkin dia mengharapkan dari oligarki dukungan dana, oligarki mengharapkan dari rejim yang sekarang ini juga paid back mengenai proyek-proyek yang akan diberikan kepada mereka atau tax holiday lainnya. Saya sangat pesimis nanti buat pemilu yang akan datang bahwa mereka juga akan menggunakan money politik untuk untuk membeli suara dari rakyat-rakyat yang makin lama makin susah kehidupannya ya. Karena mengingat ekonomi kita yang semakin buruk saat ini akan berdampak besar terhadap rakyat kebanyakan. Sehingga untuk kehidupan sehari-harinya saja mereka udah susah. Jadi 5 tahun sekali mereka mungkin akan sangat mengharapkan uang segar dari pemerintah. Nah, gimana caranya untuk kita meng-avoid something like this karena it happened in the past. Apalagi rakyat udah makin susah, makin gimana Mbak cara ini ya. They don't care anymore. Yang penting saya makan, anak saya makan, istri saya makan. Mengenai saya pilih itu urusan kesekian gitu loh.
Ya, bagus sekali. Kalau jawaban saya sederhana, memang harus ada pendekatan bottom up dan top down ya. Dari bottom up, edukasi publiknya dan jejaring kayak FTA, makin banyak kok teman-teman yang makin sadar kita punya catatan. Nah, yang kedua tadi dari top down-nya tadi menghilangkan threshold gitu. Sehingga nanti orang mau, misal gini, kalau cuma 2 pasang calon berat, money politiknya besar, Mbak. Tapi kalau 5 pasang calon, 5-5-nya bisa kontestasi bagus, duit nggak kepake. Orang lihat, ini bagus, ini lebih bagus, ini terbaik. Nah, karena itu kontestasi karya gagasan. Doakan kita masih terus berjuang agar threshold buat pilkada dan pilpres bisa turun ya. Sebetulnya kalau ikut undang-undang dasar, kalau Bung Rocky dan teman-teman selalu 0% ya. Tapi bridging-nya 10% aja dulu. Kalau 10%, hitung-hitungan saya 4-5 pasang calon bisa maju dan itu jadi kontestasi karya gagasan. Kenapa ada money politik? Karena orang nggak tertarik dengan gagasan. Kenapa nggak ada gagasan? Karena nggak ada waktunya, nggak ada momennya. Tapi kalau 5, dua-duanya tesa, sintesa baru jadi tesa baru terus, ini akan menarik. Kita harus, Mas Kris Komari bagus. Harus ada deliberation dulu. Harus ada pembebasan di dalam dulu. Ada demokrasi internal dulu. Kalau demokrasinya sehat, kontestasi sehat, merit system sehat, money politik hilang. Selain saat yang sama, kami sih melihat sekolah makin banyak yang baik, sekolah alam, sekolah swasta, sekolah Islam, sekolah Katolik, sekolah negeri juga banyak yang membaik. Nah, pelan-pelan pendidikan membaik, ekonomi memang masih problem, tapi problemnya cuma karena almost everything rise and fall on leadership. Nah, makanya nanti leadership penting. Nah, jadi jangan pernah putus harapan, Bang Tata. Ide itu punya kaki, gagasan itu punya sayap. Siapa menanam, dia memanen. Siapa menabur, dia menuai. Jangan kira yang kita obrolin ini tidak bergema. Pada saatnya, ketika Gusti Allah ikutan, waktunya akan datang. Terima kasih. Bahagia sekali nih. Antur nuwun. Terima kasih. Bang Mardhani, waktunya terima kasih. Mas Hersu sudah pamit. Mas Hersu. Bung Rocky juga udah pamit. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita akan bisa lebih tajam lagi nanti seiring dengan semakin mendekatnya perjalanan pergantian kekuasaan secara konstitusional. Kalau kita bicara konstitusional. Tapi kalau Mas Hersu bilang tadi, ada kemungkinan yang tidak konstitusional. Nah, kita juga udah siap dengan ide-ide, kan kira-kira gitu ya Pak Mardhani ya. Keren. Matur nuwun semuanya. Sama-sama, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Matur nuwun semuanya.